kepadamu Tuhan kami berharap. Hanya kepadamu Tuhan kami bersandar. Hidup kami semuanya Tuhan, iman dan pengharapan kami hanya berpusat kepadamu ya Tuhan. Bukan kepada diri kami ataupun bukan kepada keadaan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi siang hari ini Tuhan. Setiap kami bersukacita, merasakan damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih kami sudah menerima kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Yang telah Engkau selesaikan di kayu salib Tuhan. Setiap kami terbebas dari penderitaan, setiap kami terbebas dari kesedihan Tuhan. Hanya ada sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Pagi siang hari ini Tuhan, Engkau buka setiap kami Tuhan. Setiap mata hati kami Engkau buka dan mata hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami dan setiap firman-Mu tidak akan pernah gagal. Semuanya akan melakukan tujuannya. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima setiap pesan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih tim worship luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa sukacitanya melimpah-limpah. Saya mau lihat yang di bawah dulu kira-kira ada sela atau enggak. Aman damai. Terima kasih Pak Dolvi, Bu Nini. Saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk keluarga TLW yang terkasih, tercinta sepanjang masa ya. Amin. Terima kasih. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan. Judulnya sudah kelihatan ya. Iman atau pengharapan, tanda tanya. Jadi ini pertanyaan ya. Iman atau pengharapan? Jawabannya apa? Keduanya. Iya, betul sekali. Ambil sepedanya ya Pak. Nah, dapat sepatu. Mohon jangan difoto ya, ini hak pribadi, melindungi hak cipta. Enggak sih, ini hanya ilustrasi aja. Jadi tadi judulnya iman atau pengharapan, Pak Dolvi sudah menjawab keduanya. Sama juga dengan ini ilustrasi aja apa yang saya alami. Jadi ini ada foto, topi, sepatu, dan kacamata. Keduanya sama, hanya beda warna. Nah saya tuh seringkali kalau lagi di suatu tempat yang dimana kita bisa belanja, kalau ada dua pilihan, saya agak bingung. Agak bingung mau yang mana ya? Ini jangan lama-lama ya, nanti mengganggu pemandangan. Nah, yang mana gitu saya sering bingung. Karena saya saya orangnya klasik Bapak Ibu. Maksudnya nggak suka yang agak model-model gitu. Maklum dari kampung, saya dari Solo. Ada Ibu Heni juga dari Solo di sini. Pak Jokowi juga dari Solo sama. Nggak nyambung ya, oke. Jadi pada saat di toko misalnya ya ditawarkan, seperti tadi topi, misalnya topi atau kacamata gitu, yang mana Bu? Yang kuning atau yang biru gitu. Saya selalu bingung, bukan itu, tapi selalu bingung yang mana ya, karena saya dua-duanya suka. Dan biasanya 90% yang saya alami, saya akan menjawab, ya saya nggak bisa milih Mbak, saya bilang begitu, misalnya sama SPG-nya ya. Kenapa Bu nggak bisa milih? Nggak bisa milih karena saya suka dua-duanya. Jadilah dibeli dua-duanya. Begitu juga kalau lagi di luar, maksudnya mungkin di Singapura atau di Hong Kong begitu ya.
Which one miss? Saya selalu bilang both. Dua-duanya. Keduanya. Jadi kedua-duanya. Sama dengan seperti tadi iman atau pengharapan, kita nggak bisa pilih salah satu. Tapi keduanya. Keduanya itu saling terkait. Nanti di belakang saya akan jelaskan di mana keterkaitannya. Oke. Kemudian ini pesan dari Petrus di 1 Petrus pasal yang pertama. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia di antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi dua hal ya, iman dan pengharapan. Jadi memang keduanya tadi, keduanya itu saling berkaitan. Iman dan pengharapan tertuju kepada Allah. Tertuju, kata tertuju itu, tertuju pada Allah, kalau kita di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tertuju itu adalah kata kerja. Kata kerja itu menandakan bahwa kita harus bekerja gitu, kita harus aktif gitu, aktif melakukan sesuatu kepada Tuhan. Jadi tertuju itu artinya dialamatkan atau diarahkan kepada Tuhan. Jadi iman kita hanya kepada, iman dan pengharapan kita hanya kepada Allah, kita tujukan kepada Allah, kita alamatkan kepada Allah. Jadi iman itu mempercayai Allah untuk membuat sesuatu yang enggak ada tadinya menjadi ada. Sedangkan pengharapan, kepercayaan dan ketergantungan yang yakin kepada Allah untuk hasil yang sebelumnya itu enggak bisa dilihat oleh mata jasmani gitu. Jadi pengharapan bukan kepada manusia, bukan kepada benda-benda, atau kepada, kalau dulu saya sebelum bertobat, pengharapan saya kepada jimat, betul dukun. Itu dulu, kalau nggak salah waktu terakhir saya bersaksi di sini saya udah sampaikan itu. Ya pengharapannya di situ gitu. Tentang pengharapan yang ini secara kesaksian saya ya, jadi yang terjadi di saya itu waktu bulan September yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya ke Solo, dari kampung halaman mau kembali ke Jakarta dengan 2 orang ponakan saya. Jadi waktu itu waktu Lebaran saya sempat pulang ke Solo bawa mobil, dan karena waktu itu mau pulang Jakarta agak ribet pemeriksaan PCR dan sebagainya di tol dari Solo ke Jakarta, jadi saya memutuskan untuk meninggalkan mobil di Solo dan saya kembali naik pesawat. Bulan September itu saya kembali ke Solo untuk ngambil mobil. Dan ponakan saya 2 orang, tadinya saya setir sendiri dari Jakarta ke Solo, tapi pada saat mau ngambil, ponakan saya cowok berbaik hati untuk nemenin gitu, temenin tante deh. Tapi ada maksudnya juga sih, kalau nemenin kan biasanya kan ya tante beli ini, beli itu, beli jajan itu, beli itu, oke deh. Gak apa-apa, setiap usaha ada upahnya ya. Jadi ada ponakan saya 2 cowok umur 26 dan 24 lah gitu, kakak adik. Dia temenin saya, di Solo kita sekitar 5 hari kalau nggak salah waktu itu. Waktu itu kita mau kembali dari Solo itu pagi. Pagi itu kenapa saya pilih pagi, itu juga ada satu pengharapan Bapak Ibu. Tapi bukan pengharapan yang seperti tadi tentang hal rohani ya, tapi hal yang jasmani. Hal jasmani, jadi saya ngitung waktu berangkat dari Solo jam 8, sehingga nanti pas makan siang saya ada di, yang di depan sepertinya tahu ini saya kemana. Sebelum Cikampek itu loh Pak, belok kanan, yang dekat tukang anggrek. Jadi waktu itu kita bersama-sama dengan beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, kita makan sate marangi Bapak Ibu. Itu di daerah Cipondoh, Purwakarta. Wah Pak Iwan apal, berarti Pak Iwan ikut waktu itu. Gambaran saya itu waktu itu, bayangan saya jam makan siang, jam 1-an kita sampai di sana dan kita makan gitu, udah ngebayangin itu kita. Nah 1-2 hari sebelum berangkat, saya itu biasanya kalau saya pergi sendiri gitu, saya cek semuanya mobil gitu. Saya cek dan saya lakukan sendiri.
Saya cek lakukan sendiri, misalnya bensin, ban, atau segala macam gitu, saya lakukan sendiri. Tapi hari itu karena saya ada sama ponakan saya 2 orang, cowok, dan dua-duanya suka mobil, jadi saya mempercayakan harapan saya itu kepada ponakan saya. Saya bilang, Mas, kamu hari ini, misalnya besoknya mau berangkat gitu ya, hari ini nanti kamu beli bensin, sore-sorean aja, karena kan pagi siang dia masih pengen main ke sana kemari gitu. Sore mobil bensinnya di full, kemudian cek air wiper, radiator, sama ban. Karena di hati saya itu sejak kemarinnya, malah 2 hari sebelum saya pergi, selalu kepikir ban terus gitu. Karena mobil itu nggak dipakai di Solo. Mobil tidak dipakai, hanya dipanasin aja oleh supir karena memang saya kan nitip istilahnya gitu ya di rumah, jadi nggak ada yang pakai gitu. Bukan pelit loh, bukan nggak boleh dipakai, enggak. Nggak dipakai, hanya beberapa kali aja supir manasin. Jadi seharusnya memang harus diperiksa gitu ban itu. Ponakan saya bilang, iya, oke tante gitu. Sore-sore pas malam kita pas mau makan gitu saya tanya, udah belum Mas? Ya belum tante, tadi saya ke sana kemari saya beli oleh-oleh, saya ke rumahnya ini itu belum gitu. Ya sudahlah besok pagi ya sebelum kita berangkat, saya bilang gitu. Oke, besok paginya kita ngisi bensin tapi ternyata di tempat di pom bensin itu belum buka yang untuk ngisi angin, belum buka. Air radiator apa segala udah nggak masalah. Belum buka, terus yaudah kita cari yang lain. Pas lewat satu pom bensin lagi nggak ada juga gitu. Akhirnya, udahlah nggak apa-apa. Tadi saya udah lihat tante nggak apa-apa. Kamu lihatnya gimana? Ya lihat aja saya pegang-pegang gitu. Nggak apa-apa. Oke, akhirnya kita berangkat. Saya menaruh harapan saya kepada keponakan saya. Dan Bapak Ibu kira-kira itu 3 jam perjalanan ya, sekitar jam 11:30, jam 11:30 gitu. Kita lagi kenceng di sebelah kanan. Ponakan itu kalau nggak 120, 130 gitu. Saya di belakang duduknya, saya di belakang di sebelah kiri. Jadi bukan di belakang supir. Nah sebelah kiri saya selalu ngintip, udah cukup 130 nggak boleh lebih gitu. Enak, kaki gua gatel pengen itu gitu. Pengen nginjek. Sebenarnya saya sendiri juga begitu Bapak Ibu kalau nggak ada mereka. Tapi karena saya di belakang jadi agak deg-degan gitu loh. Kalau saya sendiri ya berani sih sebenarnya. Habis itu waktu kita kenceng di sebelah kanan itu panas hari itu. Tiba-tiba dari sebelah kiri, kan saya di jalur paling kanan. Dari sebelah kiri itu ada mobil hitam tuh seperti ngejar kita gitu. Dia nggak kejar saya pas ngeliat ke samping kiri. Jadi saya lihat itu mobil dari belakang, itu terus di belakangnya supir itu seorang bapak-bapak ya, cowok lah pokoknya, saya nggak tahu itu pokoknya cowok. Dia buka kaca terus dia nunjuk-nunjuk ban. Dia nunjuk ban gitu, saya pas lihat kan, Tio, itu ponakan saya, Tio, coba kamu minggir deh. Itu dia nunjuk-nunjuk ke bawah. Tapi herannya kita tuh nggak berasa apa-apa. Nggak berasa kalau itu oleng dikit apa, setir juga tetap stabil gitu. Nggak ada ini apa-apa. Akhirnya kita pelan-pelan minggir. Begitu minggir Bapak Ibu, saya begitu turun lihat itu, kaki saya sampai lemes, sampai Tuhan terima kasih perlindunganmu. Itu peleknya itu udah nempel di aspal. Habis bannya itu habis. Rupanya memang nggak stabil itunya, tekanan bannya. Tekanan ban nggak stabil dan udaranya kan sangat panas, jadi ban itu robek. Robek, 2 tempat robeknya, gede. Saya pas itu, saya jongkok gitu sampai Tuhan terima kasih. Dalam hal yang kayak gitu seharusnya kalau secara teori mungkin itu mobil udah nggak tahu deh gimana terbalik kayak atau apa gitu. Ya kan? Tapi itu kita nggak berasa loh, sama sekali nggak berasa. Saya juga lihat setirnya itu nggak ada goyang-goyang atau apa, enggak. Dan saya di belakang kiri juga nggak merasakan apa-apa. Luar biasa perlindungan Tuhan ya. Dahsyat banget, saya waktu itu sampai luar biasa, saya hidupnya diselamatkan lagi sama Tuhan gitu. Kesempatan Tuhan tuh nggak cuma 2, 3 atau 4, tapi 5, 6, 7, 8 selalu ada. Dan itu harus kita betul-betul kita manfaatkan kesempatan yang ada. Puji Tuhan. Waktu begitu lihat itu, saya, Tuhan tolong dong ban serepnya jangan kempes. Ban serep jangan kempes, dalam nama Yesus saya udah sambil nurunin bagasi sambil berdoa gitu ya. Udah keluarin bagasi,
mau buka ngambil dongkraknya, saya nggak bisa Bapak Ibu caranya. Karena nggak pernah kempes selama ini gitu. Ya singkat cerita akhirnya kita buka YouTube dan bisa gitu. Bisa, akhirnya bisa selesai dan ada pertolongan dari Jasa Marga ya. Tapi kita memang udah selesai karena cowok-cowok ya lumayan bisa gitu. Dari situ kita terus nggak berani kenceng. Jadi jalannya di jalur yang kiri dan kecepatan maksimal 100 ya karena nggak ada ban serep gitu. Jadi kita mesti hati-hati banget gitu. Tapi harapan yang lain masih tetap ada Bapak Ibu. Makan di Sate Marang itu tercapai. Cuma tercapainya udah hampir jam 3 gitu, udah kruyuk-kruyuk gitu perutnya. Dan setiap ada rest area kita berhenti dulu supaya bannya nggak terlalu panas gitu, kita jaga-jaga aja gitu. Nah dari situ ketika saya menyiapkan sharing ini, dari peristiwa itu Tuhan ingatkan begini, ketika kita mempunyai suatu pengharapan kepada Tuhan, harapan apapun itu, terus sepertinya gagal gitu, seperti tadi kan mau makan sate marangi, mau apa gitu, tahu-tahu ada kejadian gitu di tengah jalan. Itu jangan kita sampai menyerah. Tuhan pasti buka jalan, bahkan dalam keadaan kayak gitu tuh keadaan yang saya sebetulnya secara secara manusia, secara teknik mobil itu harusnya terjadi sesuatu gitu. Tapi tidak ada sesuatu apapun yang melukai diri kita, hanya ban aja. Jadinya beli ban semuanya 5 saya beli Bapak Ibu. Itu sih yang saya mengambil dari kejadian positif. Salah satu guru kita, Billy Eberhard, mengatakan begini, dalam suatu kejadian apapun itu, apalagi yang gak bagus itu, kita belah, di situ ada 2 sisi positif dan sisi negatif. Jangan ambil sisi negatifnya, ambil sisi positifnya. Di mana Tuhan bekerja. Amin. Nah, memang beberapa teman atau kesaksian yang saya dengar dari beberapa teman saya, banyak juga yang mengambil kejadian negatifnya gitu. Itu harus kita tinggalkan. Kita ambil yang positifnya di mana Tuhan bekerja, menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Oke. Kemudian mungkin kebayang sate marangi agak lapar sedikit, nggak apa-apa ya. Sekarang udah setengah 12. Oke, kita kembali ke laptop Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari iman itu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dari terjemahan versi firman Allah yang hidup, ini bagus sekali Bapak Ibu. Jelas banget di sini. Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Apa yang kita inginkan loh, akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan, jadi ada 2 tuh, yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Sudah menantikan kita, wow luar biasa banget. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Meskipun tidak bisa dilihat, tapi iman itu akan terlaksana. Tuhan yang melaksanakan. Ketika iman kita tertuju kepada Allah tentunya. Kita harus aktif menunjukkan, mengarahkan iman dan mengharapkan kita kepada Tuhan. Jadi seperti yang awal tadi saya sampaikan, milih sepatu atau apa itu keduanya, bos, ini juga begitu. Jadi nggak bisa dipisahkan iman dan pengharapan. Ada hubungannya langsung. Kalau kita kita nggak bisa memiliki iman tanpa pengharapan. Atau tidak bisa juga sebaliknya, memiliki pengharapan tapi tanpa iman. Gak bisa, saling berhubungan. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Pak Dolfi ada mengutus Pak Sugi, tadi ada Pak Sugi ya. Dan Imam misalnya, Imam hadir gak ya? Belum kelihatan, oke Pak Sugi aja. Pak Dolfi mengutus Pak Sugi untuk menuai jiwa di suatu dusun gitu yang agak terpencil gitu ya. Jangan jauh-jauh, kasihan Bu Ripka, di Banten aja.
Kalau Kalimantan jauh nanti kasihan, nggak ada somai Pak di Kalimantan. Jadi untuk menginjil di daerah pedalaman di Banten lah yang gampang ya. Nah kemudian sudah mendapatkan jiwa-jiwa, banyak lagi jiwa-jiwanya dibawa oleh Pak Sugi. Dan dibawa ibadah ke sini misalnya ya, ke sini kan ruangannya bagus, dingin gitu. Nah setelah di sini kita lagi ibadah, tadi praise worship-nya yang luar biasa gitu kan, waduh semua nari, loncat, kegirangan gitu kan, ada damai sejahtera yang dari Allah. Kemudian suasana jadi agak panas gitu, karena nariknya waduh dahsyat gitu. Lalu karena suasana hawanya agak panas, lalu Dhamma berinisiatif dong untuk menurunkan suhu, jadi supaya lebih dingin gitu. Jadi dia ke depan, misalnya ini remote termostat, ya, termostat AC ada di sini, lalu Dhamma berinisiatif maju ke depan untuk menurunkan suhu dan kipasnya dinaikkan gitu. Jadi udara langsung berasa dingin lagi gitu. Jadi saudara-saudara kita tadi yang dari Banten, wah langsung berasa dingin gitu. Anginnya berasa. Dia melihat tadi Dhamma muter termostat di situ. Dia putar, wah nanti saya mau beli seperti itu. Nanti pulang ibadah gue beli deh, saya punya duit gitu. Nah selesai ibadah dia udah gak sabar tuh. Udah pengen aja kembali. Pergi ke toko maksudnya. Lalu dia tanya, selesai ibadah, udah makan ya di sana? Makannya menunya nasi goreng sama bakmi, saya di sana lihat. Itu di mana Dhamma belinya? Harus Dhamma kasih tahu ke toko itu, dan beliau itu pergi ke sana dia beli. Dia beli 2 pula, nggak cukup 1 termostat itu. Terus dia pulang ke kampungnya. Dia pasang itu di tembok. Dia beli 2, 1 di kamar, 1 di ruang keluarga. Dia pasang, dia senang pasang, diputar-putar kok nggak dingin ya, tetap panas gitu. Tetap panas, kenapa gitu? Kenapa Bapak Ibu? Karena nggak ada indoornya, nggak ada outdoornya. Nggak ada AC-nya, ya nggak ada. Jadi kan nggak bisa AC termostat itu jalan sendiri membuat ruangan ini dingin, nggak bisa. Harus ada indoor, ada outdoor, jadi itu pasangan. Begitu juga dengan iman dan pengharapan. Kalau termostat tadi untuk mengaktifkan indoor dan outdoor, pengharapan itu untuk mengaktifkan iman. Jadi kalau iman tidak diaktifkan dengan pengharapan, dia nggak bisa. Harus saling melengkapi. Jadi pengharapannya adalah yang untuk mengaktifkan, jadi remote-nya supaya gampang diingat ya. Remote-nya itu adalah pengharapannya dan imannya adalah AC-nya. Saling berhubungan, gak bisa jalan sendiri-sendiri. Iman tanpa pengharapan gak bisa, pengharapan tanpa iman juga gak bisa. Kalau AC juga dipasang, AC indoor dipasang, gak ada termostatnya juga dia gak jalan juga. Itu sih perumpamaannya supaya gampang diingat. Jadi nanti kalau lihat AC di rumah langsung ingat iman dan pengharapan. Amin. Kan semua pasti ada AC di rumah. Kalau belum ada bilang Pak Dolfi. Oke. Jadi kita itu harus bertekun dalam iman. Di Ibrani 12 ayat 2 di bagian A. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tertuju lagi, aktif lagi. Dan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saya ulang ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ini saya lihat di terjemahan beberapa versi ya, itu bagus sekali Bapak Ibu. Di bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Jadi Yesus
membangkitkan iman kita itu nggak nanggung-nanggung. Bukan awalnya doang gitu dibangkitkan, enggak. Yesus bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi dari awal sampai akhir membangkitkan iman kita itu dilakukan oleh Yesus. Kemudian di King James dikatakan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Author. Author bahasa Indonesianya apa ya? Pengarang. Pencipta. Yesus yang menciptakan iman itu sampai dengan finisher of our faith berarti menuju kesempurnaan. Sampai ke kesempurnaan. Di NLT, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiated and perfects our faith. Yesus yang memulai dan menyempurnakan juga. Malah di NIV dikatakan Yesus itu sebagai pionir, yaitu sebagai pelopor. Jadi betul-betul iman yang kita tujukan kepada Yesus adalah betul-betul yang diawali dan diakhiri oleh Yesus menuju suatu kesempurnaan iman. Amin. Jadi iman sangat sepenuhnya bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada benda-benda yang lainnya, bukan. Bukan juga iman kepada keadaan. Kadang-kadang keadaan tuh suka nggak enak gitu ya. Semua orang pasti kita akan mengalami suatu keadaan yang nggak enak. Nggak ada sih kayaknya enak terus tuh nggak ada. Mungkin pasti ada nggak enaknya gitu. Tapi ketika iman kita sandarkan pada Yesus, yang nggak enak semuanya berubah jadi enak. Amin. Selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Ketika iman kita dalam Tuhan, pasti itu akan sangat berkuasa. Dan gak ada yang mustahil. Semuanya pasti bisa. Gak kenal batas iman yang dari Tuhan. Amin. Kemudian dari Alkitab saya akan ambil 2 contoh, yaitu iman yang aktif dan iman yang pasif. Ada dua orang kisah di Alkitab, dua-duanya punya iman. Dua-duanya mereka punya iman untuk disembuhkan. Tapi respons dari masing-masing orang ini berbeda. Respon berbeda, hasilnya juga akan berbeda gitu. Kita akan belajar di sini untuk iman yang pasif. Iman yang pasif semua tentu tahu ya kisah orang lumpuh di kolam Bethesda. Dia udah lumpuh, udah lama sekali lumpuh. Dan dia masuk ke kolam itu, dia tahu bahwa kalau misalnya malaikat tuh hadir, kolamnya digoyang, dia turun pasti akan sembuh gitu, cepet-cepetan gitu. Nah dia sendiri lumpuh, dia nggak bisa turun ke bawah, pengakuannya begitu kepada Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya kan dia tahu bahwa ada kesembuhan di situ. Dia tahu, kecuali kalau dia nggak tahu gitu, dia tahu ada kesembuhan itu, tapi dia tidak melakukannya. Padahal tinggal nyemplung dikit, kalau saya bayangin harusnya dia bisa gitu. Ketika dia beriman kan harusnya bisa gitu. Tapi ketika dia imannya ada tetapi tidak tertuju kepada Tuhan, kan tertuju tadi di depan saya sampaikan bahwa harus, itu kata kerja harus aktif. Nah dia itu enggak aktif, jadi dia cuma iman, ntar gue sembuh kalau ada ini. Tapi ngomong doang gitu, enggak ada tindak lanjutnya. Jadi dia hanya melihat aja orang-orang sembuh. Padahal kan dia ngelihat ya orang-orang itu pada sembuh, tapi kenapa dia nggak ngikutin orang-orang itu gitu. Nah di Yohanes 5 ayat 8, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada dia ya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi harus Tuhan Yesus yang ngomong sama dia gitu, yang membangkitkan imannya. Kan tadi dikatakan di depan bahwa Tuhan Yesus yang membangkitkan iman, yang mengawali dan mengakhiri. Ini benar-benar Tuhan Yesus melakukan itu. Jadi bangun, angkat tilammu dan berjalan. 3 macam yang Tuhan Yesus katakan kepada dia. Ya puji Tuhan, dia iman yang tadi pasif itu jadi aktif lagi gitu. Jadi aktif lagi, Tuhan Yesus kan melakukan itu berdasarkan kasih. Karena dia mengasihi orang itu sehingga dia mengatakan bangun, bangkit, angkat tilammu, berjalan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Sembuh kan orang itu? Sembuh. Jadi aktif, ya, dia punya
iman. Dia sembuh, terus dilanjutkan pada di ayat yang lain ketika Tuhan Yesus bertemu lagi dengan orang itu. Nah setelah tadi dia sembuh kan Tuhan Yesus pergi ya. Tuhan Yesus pergi, kemudian beberapa waktu kemudian Tuhan Yesus bertemu lagi dengan orang itu yang lumpuh. Lalu Tuhan berkata begini, jangan engkau berbuat dosa lagi. Jadi orang itu, waktu itu dia lumpuh, dia sakit karena dia berbuat dosa. Salah satu dari penyebab sakit, salah satunya adalah berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Kemudian untuk iman yang aktif, itu wanita yang pendarahan. Wanita pendarahan kalau di kaum Yahudi itu, dia dianggapnya sebagai najis. Najis, dia nggak boleh ketemu orang, nggak boleh melakukan kegiatan gitu, harus jauh-jauh dari orang, dan orang juga nggak mau dekat-dekat sama dia karena akan ketularan najisnya. Itu buat saya pernah mengalami itu dulu waktu saya masih belum kenal Tuhan Yesus. Kalau wanita, mohon maaf ya, wanita di seberang sana kalau lagi datang bulan kan nggak boleh ibadah, nggak boleh pegang kitab pun nggak boleh. Jadi lagi najis katanya begitu. Waktu itu saya merasakan itu nggak adil. Kenapa begitu? Kan bukan kemauan saya gitu. Nah itulah salah satunya kenapa akhirnya saya percaya kepada Tuhan Yesus yang kasihnya sungguh luar biasa. Nggak membedakan pria wanita apapun nggak. Mau Solo, mau Batak, mau Manado pasti ya. Tuhan nggak pernah membedakan. Tuhan mengasihi setiap orang tanpa memandang bulu apapun gitu. Semua dia kasih, mau tinggi, mau kurus, mau ya dan sebagainya. Semua Tuhan mengasihi. Di mata Tuhan semua orang sama, amin. Untuk iman wanita ini dia aktif. Bagaimana aktifnya? Meskipun kondisi dia lagi nggak bagus, kondisi fisik ya, dia kan secara fisik kan sakit, pendarahan, udah lama banget orang-orang pada istilahnya apa ya, jijik lah gitu ya, mau ngedekati dia gitu. Dia nggak peduli sama kondisinya, dia nggak peduli. Biarin aja lah orang mau apa, yang penting iman saya kepada Yesus, bahkan akan kujamah jubah-jubah pun akan sembuh gitu. Itu iman yang luar biasa. Akhirnya itu kan waktu itu sedang ada kerumunan ya, Tuhan Yesus banyak orang berbondong-bondong itu kalau kita bisa bayangin, lagi, tapi nggak ada COVID waktu itu ya, jadi boleh gitu kita berkerumun. Dia menerobos orang-orang dan dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Itu dia punya iman dan disertai dengan suatu tindakan yang aktif. Apa kata Tuhan Yesus? Beda banget dengan tadi yang pasif. Kalau tadi yang iman yang pasif kan Tuhan bilang, bangun, angkat tilammu, berjalan gitu. Tapi kalau ini enggak. Malah Tuhan sendiri bilang, imanmu nak, imanmu yang menyelamatkanmu. Imannya dia sendiri, jadi Tuhan Yesus nggak perlu nyuruh seperti tadi, nggak menyuruh seperti orang yang sakit di Bethesda tadi, disuruh bangun, angkat tilam dan sebagainya, enggak. Itu di Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wah ini luar biasa banget gitu. Iman kita sendiri, tentu imannya si wanita itu iman yang dari dalam Tuhan Yesus. Iman yang tertuju pada Tuhan Yesus, itulah yang menyelamatkan dia. Amin. Jadi kalau kita bayangkan ya, iman seseorang yang aktif itu, wanita itu mempunyai kuasa yang sangat besar, punya energi yang dahsyat gitu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Amin. Sehingga kita terdorong untuk bertindak dan terjadi sesuai dengan iman kita. Apapun itu sakitnya, apapun itu. Dari kisah dua orang tadi, sama kan sebetulnya. Dua-duanya disembuhkan. Dua-duanya disembuhkan, tapi berbeda respon. Dan beda juga cara Tuhan memperlakukan mereka berdua. Amin. Saya sampai jam berapa Pak? Jam 2.30. Oke, di Efesus 6 ayat 16, dalam segala
keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai. Jadi perisai itu melindungi kan ya ketika kita berperang. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi si jahat itu nggak pernah diam Bapak Ibu. Dia terus saja kapanpun dia mau lancarkan aksinya. Jangankan kita ya, Tuhan Yesus ada kan dicobain sama si jahat itu. Jadi kita mesti pergunakan perisai iman. Jadi iman kita itu karena perisai itu kan senjata ya. Senjata jadi kemenangan kita gitu. Itu berasal dari Allah, supranatural. Ya ketika tekanan dunia itu apalagi sekarang ini ya suasana yang gak enak gitu. Itu saya juga sangat merasakan bahwa hanya iman saya gitu yang bisa menyelamatkan saya. Hanya iman gak ada yang lain gitu. Jadi iman saya, Bapak Ibu sekalian juga pasti seperti itu membangun suatu sistem keyakinan. Sistem keyakinan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan tentunya ya. Jadi perisai iman harus kita pakai untuk menghadapi serangan panah dari si jahat itu. Di sini saya menyampaikan ada dua. Yang pertama itu pemikiran, kemudian yang kedua dari keadaan negatif. Dari pemikiran itu, iman kita itu membuat kita untuk memilih untuk setiap hal itu secara positif seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Di sini saya akan pakai contoh Daud. Daud itu mengambil imannya dari suatu kejadian yang bagus. Ketika Daud mau melawan Goliat, itu dia berkata kepada Saul di 1 Samuel 17 ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Singa sama beruang loh Bapak Ibu dihajar sama Daud. Saya lihat kecoa aja takut. Dia mengajar singa, mengajar beruang itu pada saat dia bekerja kan. Kan dia sebagai gembala domba-domba. Jadi ketika dia bekerja, dia pakai gitu, dia punya kekuatan yang dari Tuhan. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud melakukan ini pada saat dia bekerja. Di Alkitab tidak pernah diceritakan bahwa ketika dia mengalami itu, dia cerita ke kakaknya, ke bapaknya, kemana dia nggak cerita. Dia diam aja. Buat dia itu kan satu tanggung jawab dalam pekerjaan. Tanggung jawab dalam pekerjaan ketika dia setia pada perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan sediakan perkara yang besar. Tapi di situ Daud mendasarkan pada kejadiannya itu, mungkin menurut dia dianggap itu lebih kecil gitu, karena Goliat itu kan gede gitu. Goliatnya gede, kalau saya nggak keliru di raksasa zaman dulu tuh tingginya sekitar 2 meter lebih gitu. 2 meter 90 kalau saya nggak salah itu jauh lebih gede daripada Daud. Dia nggak cerita atau dia nggak show off gitu. Dari sini saya belajar bahwa kalau ada kejadian kecil apa nggak usah terlalu ini gue bisa nih, ini gue siapa dulu dong gue gitu. Daud tidak melakukan itu. Jadi dia tetap humble. Tapi dia simpan kejadian itu. Dia simpan baik-baik dalam hatinya. Dia ketika ada suatu keadaan yang lebih besar dari itu dia siap. Dia mengingat kejadian dia menghadapi singa dan beruang itu. Begitu juga ketika Saul memberikan baju perangnya kepada Daud. Apakah dia menerimanya? Enggak, dia enggak menerimanya. Karena dia punya iman tidak terletak pada barang, tidak terletak dari baju itu. Bukan, iman dia terletak pada Tuhan. Jadi dia tidak mau menerima itu. Jangan letakkan iman kita kepada satu barang meskipun kelihatannya itu wah dia mau perang sama Goliat sama raksasa, gue pakai baju apa namanya itu ya, baju zirah mungkin bukan ya? Baju zirahnya jadi waduh pasti gue kuat gitu. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Enggak, dia padahal hanya pakai kerikil kecil aja.
Itu karena imannya, bukan karena hebatnya si kerikil itu. Karena imannya. Amin. Setelah itu, nah tentang baju tadi ya, saya lupa sampaikan sesuatu ini. Tentang baju, dia juga nggak mau lah pakai bajunya Saul. Kenapa nggak mau? Lah Saul aja takut, masa gue suruh pakai baju dia, bener nggak? Udah pasti nggak mau dong. Kalau saya jadi Daud, saya juga nggak mau gitu. Dipinjemin baju orang yang dia nggak mau ngadepin orang lain gitu. Namanya apa itu ya? Pengecut ya. Nah, ketika si Goliat itu sudah kena, dia jatuh. Apakah Daud langsung, wah jatuh, selesai, gue bisa bunuh Goliat? Enggak, Bapak Ibu. Dia pastikan sekali lagi bahwa Goliat itu akhirnya mati. Karena dia memastikan sekali lagi, sama dengan ketika kita ada suatu masalah, pergumulan, apa gitu ya. Jangan ditengking doang gitu. Hei, pergi kamu pergumulan gitu. Enggak, tapi harus kita selesaikan. Apa sih masalahnya, apa kita selesaikan. Jadi enggak mengganggu lagi. Ketika kalau tadi misalnya nih Daud cuma dia jatuh, terus dia nggak pastikan lagi dia udah mati gitu, bisa jadi dia hidup lagi dan akan mengganggu lagi. Nah sama dengan kita juga seperti itu, ketika ada suatu persoalan apapun itu, pastikan itu selesai. Bahasa gaulnya tuntas, tas, nggak ada lagi gitu. Jangan sampai ada lagi. Kalau ada lagi, kadangkala begini masih meninggalkan celah gitu. Nanti si orang jahat itu bisa bawa 7 temannya bahkan lebih buruk keadaannya. Bukan saya yang bilang loh, itu Alkitab, cuma saya lupa ayatnya. Jadi iman kita yang harusnya sebesar raksasa, bukan ketakutan kita. Iman kita sebesar raksasa, masalahnya kita anggap sebagai kurcaci yang kecil, pasti selesai. Ketika kita fokus pada Tuhan, ketika iman kita besar, semuanya pasti akan selesai. Amin. Kemudian yang kedua itu keadaan negatif. Itu kita merespon dengan iman atau rasa takut ya. Jadi di depan tadi disampaikan bahwa iman itu adalah senjata dari kemenangan. Ini saya ambil dari kisahnya Daniel di kandang singa. Kalau ketika Daniel itu di kandang singa, udah masuk ke gua kayaknya ya, bukan kandang tapi gua. Gua singa, masuk ke dalam, udah ditutup. Tutupnya disegel lagi, dia nggak bisa apa-apa. Keadaannya enak nggak Bapak Ibu? Gak enak. Itu kalau kita bisa bayangin, si singa itu pasti udah lidahnya udah menjulur-julur gitu. Udah pengen banget gitu, seperti kita dihadapi kita depannya ada steak itu, waduh pasti udah langsung lapar gitu. Itu saya waktu ngebayangin, waduh masih si singa itu udah kepengen mencapik-capik aja gitu. Tapi Daniel nggak takut ya. Dia tidak, situasi saat itu kan sangat mengerikan sebenarnya. Bisa aja dia negatif berpikir, mati deh saya dimakan sama si singa ini. Tapi dia tidak seperti itu. Pertolongan Tuhan selalu datang, sama seperti saya ketika di mobil tadi, lagi situasi kayak begitu, malah saya nggak menyadari gitu kalau bahaya itu mengancam. Ada orang lain naik mobil ngejar, kasih tahu gitu. Tuh kalau bukan Tuhan siapa? Saya nggak kenal, orang itu juga nggak kenal saya gitu. Saya nggak tahu ya, saya berterima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan seseorang untuk mengingatkan kami. Ini boleh dibilang ini kayaknya kehidupan, kesempatan lagi gitu oleh Tuhan. Kalau waktu itu ada sesuatu mungkin saya nggak bisa berdiri di sini. Puji Tuhan, perlindungannya, pertolongannya selalu nyata. Nggak hanya saya yang menerima, tapi Bapak Ibu Saudara menerimanya. Amin. Ketika Bapak Ibu nggak menyadari itu ada bahaya besar gitu. Yang bisa, nggak hanya saya loh, waktu itu di mobil ada ponakan saya juga. Bisa jadi ada apa-apa, kan kita banyak dengar kejadian-kejadian yang gak enak ya, karena mobil gitu, karena ban juga. Tapi puji Tuhan, nyata sekali perlindungannya. Luar biasa, amin. Tuhan kita memang sangat dahsyat. Kembali ke Daniel tadi,
di Daniel 6 ayat 23 dan 24. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apapun padanya. Bayangkan, singa yang begitu lapar, nggak tertarik gitu sama Daniel. Mungkin dia lagi vegetarian Bapak Ibu, sehingga dia nggak mau makan daging. Nah kenapa sampai dia nggak ada luka sama sekali? Kuncinya ada di akhir ayat ini. Karena Daniel percaya kepada Allahnya. Percaya pada Allahnya, bukan percaya kepada keadaan yang sebentar lagi singa-singa itu akan mencabik-cabik dia itu, dia nggak melihat itu. Dia sama sekali nggak memikirkan itu. Jadi karena Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya sih untuk menutup mulut singa-singa itu. Sama dengan saya, waktu di mobil, Tuhan mengirimkan orang yang nggak saya kenal untuk ngasih tahu gitu. Dahsyat ya Tuhan kita, luar biasa, amin. Allah yang hidup, yang selalu hadir dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada pada kita. Waktu saya merenungkan dua kisah ini, Daud dan Daniel yang imannya sungguh luar biasa, saya itu diingatkan Yusuf. Tapi Yusuf bapaknya Yesus. Ketika dia sudah bertunangan dengan Maria, kemudian Maria mengatakan bahwa dia mengandung anak Roh Kudus. Mungkin kalau zaman sekarang kita udah bisa bayangin ya apa yang dilakukan. Cerai gitu, nggak jadi. Balikin cincin, cari yang lain gitu. Betul kan Bapak Ibu? Bapak-bapak deng bukan ibu. Bagaimana misalnya Pak Iwan deh. Kalau ternyata Heni kasih tahu sebelum menikah, udah mengandung diputus nggak Pak? Nggak bisa jawab, ada di situ soalnya Heni. Maaf ya Pak Iwan. Jangan dicabut gigi saya. Jadi waktu itu saya bayangkan, wah Yusuf ini seorang yang luar biasa gitu. Sebelumnya dia sudah punya niat loh untuk menceraikan Maria. Dia mau menceraikan secara diam-diam, berarti di situ dia ada rasa kecewanya itu pasti ada, karena dia sudah punya niat gitu untuk menceraikan. Tapi ketika malam dia bermimpi, malaikat berkata kepadanya, baru dia bisa menerima. Gak mudah Bapak Ibu. Imannya luar biasa sekali itu. Dahsyat imannya Yusuf. Jarang sebenarnya kita ya mendengar Yusuf ayahnya Yesus. Padahal itu kalau Yusuf misalnya dia nggak mau aja, ceritanya nggak akan seperti itu gitu. Akan berbeda. Oke, kemudian kita sekarang ke pengharapan. Pengharapan itu kalau bahasa Yunani Elpis. Elpis bukan Elvis ya. Kalau Elvis Presley itu penyanyi. Tapi ini Elpis. Artinya itu menantikan yang baik. Sedangkan di bahasa Ibrani itu mikveh. Semoga bacanya betul ya. Itu malah artinya sangat menantikan. Intinya pengharapan itu menantikan sesuatu hal yang sangat baik. Yang baik, yang enggak baik itu bukan pengharapan. Ini yang baik. 1 Petrus 1 di ayat 3 dikatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ketika kita lahir baru dalam Yesus, itu tujuannya adalah supaya kita semua mempunyai hidup yang penuh pengharapan. Luar biasa Bapak Ibu. Hidup yang penuh pengharapan. Jadi bukan hidup yang penuh dengan pergumulan, kesakitan, kepahitan, kemanisan Bapak Ibu yang betul itu ya. Penderitaan, kesedihan, sebagainya itu udah gak ada.
Itu harus sudah kita hapus dari kamus kita, udah gak ada lagi. Yang ada hanya damai sejahtera, sukacita, kesehatan yang luar biasa, kesembuhan ilahi yang dari Tuhan Yesus, amin. Terus siapa yang punya pengharapan seperti ini? Itu hanya kita orang percaya dalam Kristus. Yang di rumah sebelah tahu dong. Itu kan insiat titik-titik itu Bapak Ibu. Itu semoga, mudah-mudahan. Jadi belum pasti. Kalau kita dalam Kristus sudah pasti, hidup kita penuh dengan pengharapan. Amin. Bukan moga-moga ya, bukan semoga. Semuanya sudah pasti dalam Tuhan. Kalau hidup kita nggak ada pengharapan, nggak bergairah jadinya. Jadi lesu. Ya betul ya Bu. Makanya ke salon juga nggak apa-apa Bu, hidup kita penuh pengharapan. Kan hidup bergairah, menyenangkan gitu kan ya. Kalau kita nggak punya harapan, aduh males gitu, mau mandi pun males, air mahal katanya begitu. Sekarang udah mulai bisa pergi kemana-mana gitu, jadi saya beli bedak, mulai beli lipstik gitu Bapak Ibu. Itu kan hidup penuh pengharapan, benar nggak? Sepertinya hal sepele, tapi itu memuliakan Tuhan kan. Habis itu saya pergi ke sini gitu, sudah mulai berdandan lumayan deh. Curcol. Oke, jadi pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sauh yang kuat dan aman. Sauh itu jangkar. Jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa jiwa? Kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita sudah sempurna. Jiwa kita sebagai katub. Saya yakin pasti Pak Dolfi atau teman-teman yang lain sudah mengajarkan ini. Itu pengharapan kepada jiwa kita yang kuat dan kokoh. Sauh itu, jangkar itu kan untuk menambatkan kapal ya. Menambatkan kapal. Sebelum kapal itu pergi, ketika kapal itu persiapan kan pasti disangkutkan itu sauhnya ke pinggir kapal supaya kapal itu enggak kemana-mana juga kan. Sebagai bekal nanti dia akan dalam perjalanannya. Dan ketika ada angin, ada badai, ada angin ribut, gelombang atau apapun itu, ketika kapal itu jangkarnya dikaitkan kepada ini kan enggak akan goyang dia. Mau sebesar apapun dia tetap berdiri kokoh di situ. Jiwa kita juga butuh terkait, maksudnya tertambat gitu kepada Yesus. Kan di sini dijelaskan bahwa jiwa kita dilabuhkan di mana Yesus masuk sebagai perintis. Jadi jiwa kita itu ketika terkait atau terhubung dengan sesuatu yang kokoh, kuat itu kepada Yesus yang adalah batu penjuru. Jadi mau gelombang sebesar apapun dalam hidup kita, gak masalah. Tuhan selalu pasti Tuhan itu akan menolong kita. Amin. Karena kita labuhkan jiwa kita pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini masih panjang ya? Masih ada waktu Pak? Boleh, oke. Kira-kira 3 jam lagi Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan itu ada di 2 Korintus 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Penuh keberanian, contohnya seperti Daniel tadi, seperti Daud. Itu penuh dengan keberanian. Dalam bahasa Yunani keberanian itu artinya penuh percaya diri. Bertindak karena ada yang menjamin, bukan asal-asalan. Daniel juga enggak asal-asalan gitu, pasti dia berani seperti itu karena ada jaminan dari Tuhan, makanya dia berani. Di 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan begini, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang,
Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi orang-orang yang berpengharapan sama juga dengan yang iman tadi, harus aktif. Harus aktif, kita nggak bisa diam aja cuma ngomong doang gitu, nggak ada actionnya, nggak omdo bahasa gaulnya. Banyak juga yang salah kaprah kadang-kadang, gue beriman gitu tapi ngomong aja, nggak bisa, tetap harus melakukan sesuatu. Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa kita itu harus berjerih payah, harus berjuang. Contohnya misalnya saya dapat kesempatan untuk melawan Susi Susanti, misalnya bulu tangkis. Nanti kalau saya menang saya dapat uang 1 miliar misalnya. Nanti saya bagi ya, Hen. Menurut Bapak Ibu, apakah saya punya kesempatan untuk menang? Misalnya saya dikasih waktu kesempatan 1 bulan gitu untuk berlatih, habis itu ngelawan Susi Susanti, bulu tangkis. Kira-kira menang nggak? Tergantung. Kalau Susi Susantinya cuma duduk doang ya saya menang gitu. Tapi kan kita sama-sama bertanding maksudnya. Gak akan menang, pasti. Ya? Susah, makanya itu. Kalau saya nggak yakin menang, tentu saya juga nggak akan menang. Tapi ketika kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan, ya pasti menang gitu. Harus berjuang juga, ya. Amin. Begitu juga dengan Abraham. Abraham umurnya berapa waktu itu? 100. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Padahal udah tahu kalau nggak ada dasarnya dia untuk berharap. Dia berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi dia berharap meskipun nggak ada yang diharapkan, tapi dia bersandarnya pada firman. Di firman kan dia bilang, Tuhan bilang, keturunanmu, kamu akan menjadi bapak bangsa dan keturunanmu akan sangat banyak gitu. Dasarnya nggak ada, dasar yang dia lihat gitu. Secara fisik dia tidak melihat itu dia bisa punya anak dengan umur segitu. Istrinya juga seperti itu, udah tua. Tapi dia bersandar, berharapnya hanya kepada Tuhan dan itu pasti terjadi. Coba kalau kita tutup mata, kita nggak bisa lihat gitu depan kita ada apa. Kalau mata kita tertutup. Tapi ketika mata rohani kita terbuka, kita akan tahu dan kita akan percaya apa yang telah Tuhan janjikan dalam firman. Amin. Penutup ya Bapak Ibu. Pesan dari Paulus. Tetap teguh dalam pengharapan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan pernah mau digeser dari pengharapan Injil. Pengharapan dari manusia gak bisa, jangan bersandar ke situ. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jika Tuhan menjanjikan kita sehat, artinya yang kita terima juga sehat. Kalau Tuhan menjanjikan kita berkelimpahan, ya kita pasti berkelimpahan. Jangan dengan keadaan jadi pengharapan Tuhan bergeser, nggak bisa seperti itu. Tetap kita yakin dengan pengharapan kita itu. Jangan biarkan situasi, kondisi, ataupun tipu daya iblis membuat pengharapan kita bergeser.